بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah, kepada seluruh ikhwan yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat kita diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Yang ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan oleh Allah waktu yang luang, diberikan kesehatan, dan diberikan juga oleh Allah hidayah untuk menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar yang wajib kita bersyukur. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah waktu yang luang, diberikan kesehatan, tetapi nggak sempat dia untuk thalabul ilmi. Padahal ini merupakan kewajiban. Kita wajib mengisi waktu kita untuk menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu syar'i. Jadi menuntut ilmu ini wajib, dan sudah saya sampaikan bahwa menuntut ilmu ini merupakan perkara yang besar, karena ini masalah agama. Kita wajib mengagungkan ilmu. Ilmu ini cahaya. Ilmu ini nikmat yang paling besar dan termasuk usulun ni'am, pokok nikmat yang besar. Dan usaha dari syaitan berusaha bagaimana mencegah manusia agar mereka tidak menuntut ilmu. Itu usaha dari syaitan. Makanya kita bersyukur kepada Allah masih sempat datang ke tempat ini, berjalan ke tempat ini, yang merupakan kewajiban dan juga jalan menuju sorga. Tempat kita menuntut ilmu, kita belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf, merupakan riyadul jannah, taman-taman sorga. Makanya aneh kalau ada seorang muslim yang diajak thalabul ilmi, dia tidak mau. Padahal ini taman sorga, kenikmatan. Dan malaikat, seperti yang sudah kita bahas 2 pekan yang lalu, mencintai orang yang menuntut ilmu. Malaikat ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini kita wajib perhatikan yang masalah seperti ini. Dan kemudian waktu kita kajian pertama, bahwa ketika kita kumpul di majelis, maka yang akan turun sakinah, ketenangan, wa ghasyiatumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah. Kemudian wahaffathumul malaika, dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fi man 'inda. Allah akan sebutkan di hadapan malaikat yang berada di sisinya. Ini wajib kita syukuri, nikmat yang besar. Makanya kita harus terus thalabul ilmi sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita yang pertama dari buku Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Sorga. Kita masuk bab yang pertama tentang pengertian ilmu syar'i. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita mengkaji buku ini nggak semua kita bahas. Untuk awal-awal saya akan bahas beberapa poin-poin yang penting, tidak seluruhnya, tapi insya Allah ini banyak manfaatnya dan juga akan memberikan semangat kepada kita untuk terus thalabul ilmi. Bab yang pertama tentang pengertian ilmu syar'i. Secara bahasa, al-ilmu adalah lawan dari al-jahlu, kebodohan. Al-ilmu yaitu mengetahui sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Secara istilah jelaskan oleh sebagian ulama bahwa ilmu adalah ma'rifah, pengetahuan, sebagai lawan dari al-jahl, kebodohan.
Menurut ulama lainnya, ilmu adalah sesuatu yang sudah jelas, sehingga tidak perlu untuk diberikan definisi atau pengertian lagi. Adapun ilmu yang kita maksud adalah ilmu syar'i, yang diberikan oleh Allah keutamaan orang yang menuntut ilmu itu ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa keterangan yang nyata dan petunjuk. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu. Itu harus diperhatikan tuh, bahwa ilmu yang dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasimun, wallahu yu'ti, wa lan tazal hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikannya faham tentang agamanya. Sesungguhnya aku hanyalah membagikan dan Allah yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka hingga datangnya keputusan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Bukhari dalam sahihnya, dan juga Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya akan diberikan pemahaman tentang agama. Ini menunjukkan tentang keutamaan tafaqquh fid din. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk tafaqquh fid din. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tafaqquh fid din. Maka orang yang menuntut ilmu, yang berusaha untuk memahami agama, maka kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah surah 9. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffah, dan tidak patut bagi orang-orang mukmin semuanya pergi perang semuanya, tidak patut. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada dari segolongan dari mereka tidak pergi, tidak berangkat untuk menuntut ilmu. Artinya tidak berangkat mereka untuk pergi perang. Apa tugasnya mereka yang tidak berangkat pergi perang ini? Yaitu ta'ifatul liyatafaqahu fid din, segolongan yang mereka mendalami agama Islam ini. Tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka mengancam kaum mereka ketika mereka kembali kepada kaumnya. La'allahum yahdharun, agar mereka berhati-hati. Jadi di sini disebutkan oleh Allah dari ayat ini bahwa orang mukmin tidak patut untuk pergi perang melawan orang-orang kafir semuanya. Ini menunjukkan bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Dari ayat ini dalilnya bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Sama juga dalam surah Al-Muzammil. Kemudian di ayat ini juga Allah memerintahkan segolongan manusia untuk talabul ilmi, tafaqquh fid din. Soal wajibnya menuntut ilmu, semua umat Islam wajib menuntut ilmu. Tapi untuk mendalami agama ini sampai dia jadi seorang dai, seorang ustadz, ulama, itu enggak semuanya seperti itu. Nuntut ilmunya semua umat Islam wajib, setiap individu. Tapi untuk memahami agama sampai dia menguasai Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, dia menguasai kitab-kitab para ulama, ya sekelompok manusia, nggak mungkin semuanya. Untuk dakwah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran
tentang dakwah ini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan manusia yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi harus ada segolongan manusia yang mendalami agama. Dia tafaqahu fid din, tafaqahu fid din. Dan tujuannya dari tafaqahu fid din, belajar agama ini, liyundiru qaumahum, untuk indar, mengancam kaumnya. Yaitu tujuan mereka belajar, memahami agama, di samping mereka kewajibannya mengamalkan agama Islam ini, dan mereka menegakkan ibadah hanya kepada Allah saja, mereka juga harus berdakwah. Untuk apa? Mengancam kaum mereka. Tentunya yang berdakwah ini orang yang alim, orang yang berilmu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang tafaqahu fiddin. Apabila mereka kembali kepada kaum mereka, agar mereka berhati-hati, agar kaumnya berhati-hati, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, mereka berhati-hati. Makanya tugas seorang yang tafaqahu fiddin itu paling tidak minimal kita belajar agama ini, menghilangkan kebodohan yang ada pada kita, dan kita tahu tentang agama kita, dan kita menegakkan ibadah itu hanya kepada Allah. Itu harus kita perhatikan dalam kita belajar ini. Itu tafaqahu fiddin. Kita tahu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang mana halal, yang mana haram, yang mana taat, yang mana maksiat, kita tahu. Kita berhati-hati untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tentang keutamaan orang yang tafaqahu fiddin. Karena orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah diberikan pemahaman tentang agama. Berarti kebalikannya, kalau Allah tidak menghendaki seorang itu baik, dia nggak akan paham tentang agama. Itu kebalikannya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang pertama di Kitabul Ilmi. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Nabi menyebutkan SAW, wa inna ma'na qasimun wallahu yu'ti. Aku adalah qasim, membagi. Yang memberi Allah. Artinya yang memberi itu, yang mutlak itu hakikatnya Allah. Jadi yang pertama ini fadlut tafaqquh fid din. Yang kedua, thaniha annal mu'ti fil haqiqati huwa Allah. Annal mu'ti fil haqiqati huwa Allah. Bahwa yang memberikan pada hakikatnya adalah Allah SWT. Artinya ketika pembagian zakat, Nabi sebagai ulul amri, Nabi SAW membagi zakat kepada kaum muslimin seperti yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Dibagi. Tapi yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat itu diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan diberikan kepada fuqara kaum muslimin. Tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqaraihim. Kemudian yang ketiga, dengan dasar ayat ini, dengan dasar hadis ini, walan tazal hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. Untuk menunjukkan anna ba'd hadhil ummah yabqa 'ala al-haqqi abadan. Bahwa sebagian dari umat ini akan tetap di atas kebenaran selama-lamanya. Dia akan ada orang-orang yang tetap di atas kebenaran selama-lamanya, berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmis salaf sampai datangnya kiamat. Kemudian juga dari hadis ini tiga ini ada di dalam kitab Fathul Bari di juz yang pertama. Kemudian saya tambahkan dari kitab yang lain bahwasanya al-ilmu la yakunu illa bil iktisab. Ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan usaha. Tidak akan diperoleh ilmu itu kecuali dengan usaha. Enggak ada dalam Islam ilmu itu keturunan, enggak ada. Bapaknya ulama, anaknya ulama. Enggak ada. Dia harus belajar. Harus dengan usaha. Enggak ada ilmu juga dengan mimpi, enggak ada dalam Islam. Enggak ada. Apalagi dikatakan saya bertemu Nabi mengajarkan, ini udah jelas kadzab ini orang udah.
tukang dusta, tukang bohong. Jadi ilmu itu tidak lain harus dengan usaha. Dan dia harus terus berusaha di samping dia berdoa kepada Allah seperti yang kita baca setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dia harus usaha. Harus berusaha dengan keras untuk mendapatkan ilmu. Seperti yang sudah saya jelaskan kisahnya para ulama, bagaimana mereka untuk mendapatkan ilmu. Dan mereka harus berusaha bagaimana Allah berikan kepada dia ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan juga selalu ikhlas. Itu yang disebutkan Ibnu Qayyim, bahwasanya pilar agama Islam ini dibangun di atas dua. Yang pertama sihhatul faham, yang kedua husnul qasd. Yang pertama benar pemahamannya, yang kedua niatnya benar. Niatnya ikhlas karena Allah. Dan juga dalam hadis ini ada keutamaan, tentang keutamaan ulama, orang yang berilmu, yang dia mengajarkan ilmu kepada manusia, dari kalimat tafaqquh fid din ini. Kita lanjutkan. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah yang wafat tahun 157 Hijriah. Imam Al-Auza'i ini imam Ahlus Syam, seorang ulama salaf dari Syam. Beliau mengatakan, al-ilmu ma ja'an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahid minhum falaysa bi'ilmin. Kata Imam Al-Auza'i, itu lafadznya ada di halaman 23, al-ilmu ma ja'an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu apa yang berasal dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa ma lam yaji an wahid minhum falaysa bi'ilmin. Adapun yang datang bukan dari seorang dari mereka, maka itu bukan ilmu. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di awal, definisi ilmu. Yang dimaksud ilmu apa? Ilmu apa? Syar'i. Jadi ilmu syar'i datang dari Allah, Rasulnya, dan juga dari perkataan para sahabat. Karena mereka yang tahu tentang Quran, mereka yang tahu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan perkataan para sahabat, dan semuanya tidak bertentangan. Kemudian tentang hukum menuntut ilmu di halaman 17 ada ilmu yang sifatnya aini. Aini ini fardu ain maksudnya. Di halaman 17. Dilihat bukunya, dilihat. Kalau antum ngaji, bukunya bawa, mushaf bawa, catatan bawa. Catat di buku, ya, di buku catatan seperti ini, buku catatan ini, di buku catatan. Bukan di HP, bukan. Ya, nyatatnya di buku. Sehingga antum bisa ulang lagi di rumah, dan juga antum bisa bawa untuk dibaca oleh istri, anak, dan yang lainnya. Kalau HP itu hilang semua catatannya. Buku insya Allah lebih banyak manfaatnya. Nyatatnya di buku, bukan di HP. Jadi biasakan tuh kalau antum ngaji bawa bukunya. Jadi ilmu itu ada dua kewajibannya, ada yang fardu ain seperti orang belajar tentang iman, tentang tauhid, tentang tahara, bersuci, salat, zakat, dan yang lainnya. Dia harus mengetahui. Yang kedua yaitu yang fardu kifayah. Dia tidak wajib atas setiap muslim, tapi sebagian dituntut oleh sebagian orang, maka yang lain gugur kewajibannya. Seperti menghafal Quran, ilmu qiraat, ilmu warid, ilmu hadis, dan yang lainnya. Itu menurut pembagian yang disebutkan oleh para ulama. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.